Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Saya dari Fakultas Dakwah, Prodi Ilmu Komunikasi Penyiaran Islam. Tujuan video ini merupakan tugas ujian tengah semester Ulumul Quran. Dosen pengampu Ustadz Yasser Muda Lubis, LC MAG. Adapun tema yang saya sampaikan yaitu pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan, sesuai dengan arahan yang telah diberikan. Pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, pada tahun 24 Hijriah, saat itu Khalifah Islam di bawah kepemimpinan Utsman bin Affan, sedangkan meluas pasukan muslimin berjihad membuka negeri-negeri baru. Di antara pasukan itu ada seorang sahabat mulia bernama Hudzaifah bin Yaman. Saat ia ikut dalam menaklukkan Armenia dan Azerbaijan, ia menyaksikan sesuatu yang sangat menakjubkan. Ia mendengar kaum muslimin dari Syam membaca Al-Quran dengan qiraat atau bacaan yang asing di telinga muslimin dari Irak. Begitu pula sebaliknya, perbedaan ini meski dalam koridor wahyu yang dibenarkan berpotensi masih menimbulkan perpecahan di masa depan. Hudzaifah dengan wawasan yang tajam merasa sangat khawatir. Beliau berkata, penduduk Kufah membaca qiraat Ibnu Mas'ud, sedangkan Basrah membaca qiraat Abu Musa. Demi Allah, jika aku bertemu dengan Amirul Mukminin, sungguh aku akan memintanya untuk menjadikan bacaan tersebut menjadi satu mushaf. Segera setelah tugasnya selesai, Hudzaifah bergegas ke Madinah untuk menghadap ke Khalifah Utsman bin Affan. Setibanya di Madinah, Hudzaifah bin Yaman menyampaikan laporan pentingnya kepada Khalifah Utsman bin Affan. Ia berkata, Amirul Mukminin, sadarkanlah umat ini sebelum mereka berselisih tentang Al-Quran, sebagaimana perselisihan Yahudi dan Nasrani. Khalifah Utsman bin Affan yang dikenal dengan kebijaksanaan dan ketegasannya langsung menyadari betapa pentingnya situasi ini. Tanpa menunda, beliau mengambil langkah yang akan mengubah sejarah selamanya. Langkah pertama, untuk tim ahli kodifikasi Al-Quran. Tim ini terdiri dari para sahabat terbaik yang dikenal akan keilmuan, ketelitian, dan hafalan mereka. Mayoritas ulama menyebut ada 4 orang inti: Zaid bin Thabit dari kalangan Ansar, Abdullah bin Zubair dari Quraisy, Zaid bin Za'as dari Quraisy, dan Abdul Harith bin Hisham juga dari Quraisy. Langkah yang kedua, meminjam naskah induk Al-Quran. Khalifah Utsman mengutus seseorang kepada Ummul Mukminin, Hafsah bin Umar bin Khattab, untuk meminjam lembaran-lembaran mushaf Al-Quran yang telah dikumpulkan secara lengkap pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Inilah naskah rujukan utama yang paling terpercaya. Utsman berjanji akan segera mengembalikan setelah selesai disalin dengan tim ahli yang terbentuk dan naskah induk di tangan. Proses penyalinan ulang Al-Quran pun dimulai pengawasan langsung oleh Khalifah Utsman bin Affan sendiri. Khalifah memberikan satu arahan yang sangat penting kepada tim, terutama pada 3 anggota dari suku Quraisy. Beliau berkata, apabila kalian berselisih dengan Zaid bin Thabit tentang sesuatu dari Al-Quran, maka tuliskan sesuai dengan lisan kaum Quraisy. Karena Al-Quran diturunkan dengan lisan mereka. Ini bukan untuk menghilangkan qiraat lain, tetapi untuk menetapkan satu standar qiraat yang mutawatir dengan dialek Quraisy. Karena Al-Quran pertama kali turun ada dengan dialek tersebut. Tim bekerja dengan sangat teliti membandingkan setiap ayat dengan suhuf milik Sayyidah Hafsah dan hafalan para sahabat lainnya, untuk memastikan tidak ada satupun kesalahan. Setelah bekerja besar itu selesai, lahirlah beberapa salinan mushaf Al-Quran yang identik yang kemudian dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Khalifah Utsman bin Affan kemudian memerintahkan agar mushaf-mushaf ini dikirim ke pusat peradaban Islam. Saat itu pendapat yang masyhur menyebutkan ada 6 salinan utama yang dikirim di Mekah, Madinah, Kufah, Syam, Basrah, dan 1 mushaf disimpan oleh Khalifah Utsman sendiri di Madinah. Tapi proyek ini tidak berhenti hanya dengan mengirim kitab ini. Yang paling luar biasa, bersama setiap mushaf, Khalifah Utsman juga mengirimkan seorang pengajar ahli qiraat untuk membimbing kaum muslimin cara membaca dengan benar sesuai riwayat yang sahih.
Demikian sejarah pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Semoga kita mendapatkan wawasan tentang kemurnian Al-Quran dan keautentikan Al-Quran. Mari kita terus membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran pada pedoman hidup kita. Mari kita terus belajar dan menggali ilmu, karena ilmu adalah cahaya untuk jalan kita nanti. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe jika kalian suka. Sampai jumpa, bye-bye.